Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah teman-teman mahasiswa dan santri kita bahas tentang akibat hukum dari putusnya perkawinan menurut kompilasi hukum Islam. Baik, mari teman-teman kita mulai. Dalam kompilasi hukum Islam, bab ke-17 dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan, yaitu sebagai berikut. Bagian ke-1, akibat talak. Pasal 149. Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul. B. memberi nafkah, maskan atau tempat tinggal, dan kiswah atau pakaian kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusuj dan dalam keadaan tidak hamil. C. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla duhul. D. memberikan biaya hadonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 150. Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah. Pasal 151. Bekas istri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain. Pasal 152. Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusuj. Bagian kedua, waktu tunggu. Pasal 153 ayat 1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla dukhul, dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. 2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut. A. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. B. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari. C. Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. D. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Ayat 3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian, sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla duhul. Ayat 4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. 5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid, sedangkan pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya 3 kali waktu suci. 6. Dalam hal keadaan pada ayat 5 bukan karena menyusui, maka iddahnya selama 1 tahun. Akan tetapi bila dalam waktu 1 tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi 3 kali waktu suci. Pasal 154. Apabila istri tertalak raj'i
Kemudian dalam waktu iddah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B, ayat 5 dan ayat 6 pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi 4 bulan 10 hari terhitung saat matinya bekas suaminya. Pasal 155. Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu, fasah dan li'an berlaku iddah talak. Bagian ketiga, akibat perceraian. Pasal 156. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, A. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh 1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu. 2. Ayah. 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah. 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu. 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. B. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadonah dari ayah dan dari ibunya. C. Apabila pemegang hadonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadonah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan agama dapat memindahkan hak hadonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadonah pula. D. Semua biaya hadonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, yaitu 21 tahun. E. Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadonah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf A, B, C, dan D. F. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Pasal 157, harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96-97. Bagian keempat, mut'ah. Pasal 158. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: A. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da duhul. B. Perceraian itu atas kehendak suami. Pasal 159. Mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158. Pasal 160. Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Bagian kelima, akibat khulu. Pasal 161. Perceraian dengan jalan khulu mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk. Bagian keenam, akibat li'an. Pasal 162. Bila mana li'an terjadi, maka perkawinan itu putus untuk selamanya, dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Demikian teman-teman, pada kesempatan ini kita telah membahas tentang akibat hukum putusnya perkawinan menurut kompilasi hukum Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.